Oke, tools digital forensik ya dan anti forensik. Ya, oke, silakan adik-adik juga bisa dibaca ya. Oke, nah di sini tools ya. Tools digital forensik itu ya tentunya untuk membantu ya investigator, ya, membantu penyidik ya, dalam menemukan bukti digital sesuatu dengan kasus yang terjadi. Ya, tools ini tentunya ada hubungannya juga tentang hukum, gitu, ya. Yang tentunya dari tools ini akan dijadikan bukti ke pengadilan nanti. Terus yang populer ya FTK, Imager ya yang kemarin Bapak sempat lakukan praktik. Kalian juga bisa nyobanya sendiri ya di rumahnya. Ya, terus ada Darksoft, ada Incase, ada Autopsy. Autopsy nanti kita belajar. Terus contoh software forensik berbasis Windows ini ada banyak ya, ada Incase, terus ada FTK Toolkit ya, Forensic Toolkit, ada FTK Imager, WinHex, ya, Mobile Data Forensic ya, Mon Image Pro ya, Recover My File, ya, tergantung nanti kebutuhannya apa. Gitu loh. Kalau saya sih kemarin nyoba yang FTK sama yang autopsi untuk apa lebih lengkapnya sih saya rasa kalau dari FTK sama autopsi itu lebih lengkap autopsi sih kayaknya untuk lebih ininya apa untuk pengambilan datanya lah ya, lebih ke pengambilan datanya itu lebih lengkap autopsi ya, lebih enak untuk ekstrak filenya. Terus nih software forensik berbasis Linux ada Chain ya, Helix ya, OCFA ya, Open Computer Forensic Architecture, ada PlanSight. Tinggal adik-adik coba ya, tutorial sih sekarang kan udah banyak ya di beberapa forum ya, di GitHub dan lain-lain. Silakan dicoba. Hardware-nya ya, ada CCTV ya, video enhancement, ya, computer forensic kits ya, forensic imaging, oxygen forensic, switch kit ya, hard disk, ducking, tergantung ini lagi. Biasanya kalau menggunakan hardware di sini ya, hardware khusus forensik, dia data rusak itu kecil ya kemungkinannya, karena memang dia sudah dilakukan sistem di situ, udah lakukan pemrosesan yang memang proses itu nggak nggak mudah file itu bisa rusak di situ. Itu dia udah punya sistem sendiri. Nah di sini ada beberapa hardware ya, ada forensic imaging, forensic system, ya, Ramsey, Faraday boxes. Ya. Nah di sini ada biasanya para penyidik ya di kepolisian, kejaksaan, terus di apa pengadilan itu punya alat-alat hardware untuk forensik seperti ini. Software ya akses data ya, FTK. Nah ini biasanya nih ngelihat ya file-file yang sebelumnya sudah terhapus ya, terus dia bisa balikan di ekstrak filenya bisa. Terus ini juga ya ada beberapa tools-toolsnya ini di Incase. Ya, nah ini kemarin kan kita sempat belajar kalau di FTK juga kan dia memang menggunakan beberapa data-data yang terencrypt gitu. Nah, ini export reportnya. Nah ini autopsi. Terus fungsi tools masing-masing ya. Nah jadi fungsinya ya, dibedakan dari fungsi akuisisinya. Pemeriksaan, pemeliharaan bukti, analisis, laporan, dan adanya yang lengkap dan ada yang lengkap gitu. Jadi fungsinya itu tuh ya ada beberapa fungsi ya, memang ada yang berfungsi untuk akuisisi aja, ada yang berfungsi untuk pemeriksaan, ya, pemeliharaan bukti, ada bagian analisis juga, bagian report kayak gitu. Jadi fungsi tools itu tergantung dari tahapan investigasinya. Jadi masing-masing beda ya, tergantung investigasinya yang mana, yaitu kita bisa melakukan beberapa tools itu. Terus, nah ini anti forensik ya, menurut ahli ya.
Dr. Mark Rogers dari Purdue University ya. Dia menjelaskan bahwa anti forensik adalah suatu percobaan yang mengakibatkan efek negatif dari kuantitas ataupun kualitas dari suatu bukti kejahatan, atau membuat suatu analisa dari suatu bukti menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan. Gitu. Tujuannya ya, anti forensik ini dia lebih fokus pada bagaimana supaya investigasi terhambat, bahkan sedapat mungkin kalau mungkin menjadi tidak mungkin dilakukan. Karena memang prosesnya itu butuh waktu yang lama ya. Jadi dan biasanya penyidikan ya dia butuh analisa lebih lah untuk melakukan investigasi di mana data itu sudah dilakukan teknik anti forensik. Anti forensik ini merupakan bidang teknologi informasi yang legal ya. Dan dalam banyak hal justru membantu ya meningkatkan keamanan data. Ya itu tadi kalau adik-adik kan ada file yang kiranya penting di laptopnya gitu ya, file-file yang bersifat rahasia bisa menggunakan teknik anti forensik ini. Nah, gunanya untuk menjaga privasi ya, tindakan semacam secure, delete, enkripsi, teganografi dan sejenisnya. Ini sah-sah aja ya. Jadi aman-aman aja gitu. Terus, nah ini dia salah satunya juga untuk menghindari deteksi ya, bahwa suatu event telah terjadi, gitu. Misalnya log file, gitu, mengacaukan dan mencegah pengumpulan informasi, memperlama proses yang dilakukan oleh si investigator untuk menyelesaikan satu kasus, membuat skenario yang meragukan laporan dari suatu forensik ketika nanti dipakai di pengadilan. Misalnya dengan membuktikan bahwa suatu data mudah dimanipulasi sehingga tidak layak dijadikan bukti di pengadilan. Jadi memperhambat ya dalam tindak perkara di sini. Mendeteksi forensik tool untuk kemudian menghindarinya atau membuat seolah-olah tidak ada bukti yang diperoleh oleh forensik tool tersebut. Terus juga, nah ini yang melindungi data-data pribadi. Oke, teknik anti forensik ada beberapa teknik. Ada wiping, itu menghapus data, changing make attitudes, mengubah atau menghapus file atribut ya. Terus menyembunyikan file, hash collision, terus pengguna internet tidak kendali, ya, anonymous internet user. Nah, nanti kita nyoba ya, dari sekian ini kita coba beberapa ya, kita coba manipulasikan data. Terus ada secure data deletion, ya, share, kriptografi. Nah, kriptografi ini secara nggak langsung ada itu belajar teknik anti forensik. Gitu loh. Namanya melakukan kriptografi ya, keamanan audio gitu ya, di encrypt ya, menggunakan algoritma AES gitu kan, terus langsung di decrypt lagi AES atau RSA gitu ya, terus decrypt lagi secara nggak langsung menggunakan itu anti forensik. Program packers ya, menyembunyikan file bukti ke dalam wadah yang membuatnya sulit untuk dideteksi atau melakukan mounting. Ya, nah ini nanti kita coba yang ini nih. Adek mungkin install ini ya, VeraCrypt. Silakan kayak gini toolsnya ya. Kalau mau install VeraCrypt, oke, mana ya? Kok? Oke. Gak bisa ke seluruh layar. Oke. Ini kali coba ya. Kelihatan nggak desktop Bapak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini VeraCrypt nih. Bisa install VeraCrypt, ini teknik untuk anti forensik.
filenya juga nggak terlalu besar. Oke, itu open source juga. Saya nyobanya ini yang open source ya. Ya, kalian nggak perlu download seperti di di Bagas 31 atau di Kuiha kayak gitu ya, yang memang aksesnya mungkin ilegal gitu ya. Kalau ini kita yang gratis saja, yang open source, dan memang kebermanfaatannya juga nggak kalah lah sama yang premium. Terus, nah ini dia tadi sampai mana lagi, compression bombs ya, yang ini ya, metode yang bertujuan ya menunda penyelidikan dengan menciptakan zip bomb ya, yang menyebabkan kerusakan pada software forensik. Terus teganografi juga ya bisa. Lanjutnya, nah ini untuk akuisisi ya, akuisisi itu nanti bisa menggunakan tools FTK image ya, Lexoft, RAM capture, dumpbit, autopsi, terus analisis, juga bisa melakukan menggunakan FTK imager, cloning ya, menggunakan volatility atau menggunakan DLP, hashing menggunakan hashmyfile ya, hashlag ya, MD5, atau dan reporting ya. Reporting ya pelaporan ya. Untuk penjelasan ini kan silakan, beberapa minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya, teknik-teknik untuk akuisisi, analisis ya, metode ya dalam digital forensik. Oke, kita coba praktek ya sekarang. Adik-adik, mungkin kalau yang ada FTK imager dan ada autopsi, silahkan di klik ya. Kita coba. Oke. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya, saya ada flash disk kosong ya. Ini saya mohon maaf, saya harus off cam karena port saya terbatas di laptop. Saya akan masukkan flash disk. Oke, kita cek flash disknya. Oke, USB. Oke, flash disk di sini sudah kosong ya, sudah terformat ya. Oke, kita cek lagi, itu sudah space 320 KB, sudah terformat beberapa kali. Nah, sekarang kita coba melakukan investigasi di sini. Apakah benar-benar flash disk ini di dalamnya kosong, ya, ataukah bisa kita melakukan forensik di sini? Ya. Apakah di flash disk ini ada hal-hal yang memang disembunyikan, gitu ya, yang memang berbahaya, yang dimana penyidik itu mencurigai isi di dalam flash disk ini seperti apa. Oke, kita coba menggunakan tools autopsi. Oke. Di sini ada yang sudah pernah menggunakan autopsi? Belum, Pak. Belum. Ada yang pernah ikut lomba digital forensik itu atau cyber security? Belum ya? Autopsi ini kalau kalian pakai kali ya udah ada ya, udah ada tersendiri. Cuman kan saya lebih enak mengajarkan itu pakai Windows aja karena ada GUI-nya, Graphical User Interface. Jadi lebih enak lah menyampaikan ke teman-teman di sini. Kalau bentuknya codingan kan takutnya nggak semuanya nanti bisa memahami gitu. Oke, di sini ya. Nah, di sini ada autopsi, saya menggunakan yang 4.19.1 ya. Silakan kalau kalian mau nyoba itu klik new case di sini ya. Oke, new case. Nah, di sini masukkan namanya apa? Ya, oke. Nama Oke, namanya di sini ya. Mau kita kasih nama apa ya terserah, menggunakan analisis ya. Analisis FD. Oke, kita save di D aja.
tes forensik. Oke. Oke, nah di sini terserah ya kalian case-nya, number berapa. Saya buat 001 aja. Nah, di sini ada examiner ini yaitu data kita ya. Kita penyidiknya ya, yang melakukannya. Gitu. Di sini saya akan tahapan penyelidikan gitu ya. Penyelidikan. Bisa kosongin aja ya karena bersifat privasi gitu ya. Terus kita pilih finish. Dia melakukan create case ya. Dia melakukan pemrosesan di mana nanti file mana sih yang mau kita lakukan investigasi di sini. Ya. Nah, oke. Di sini kita pilih generate aja. Ada beberapa pilihan tergantung kebutuhan. Saya melakukan generate. Nah, di sini ada beberapa ya. Kita mau melakukan apa? Disk image, melakukan local disk, logical file, ya. Unallocated space image file, autopsy, ya, logical image results, atau yang mana? Tergantung dari kita ini melakukan yang mana nih di sini, gitu ya. Kalau kita melakukan yang flash disk, ya kita coba ya di sini. Nah, kita kan tadi mau ngelihat nih isi di dalam flash disknya ini apa sih yang memang sebelumnya sudah kita format, kita hapus dan memang udah kita shift delete deh gitu ya. Bisa nggak sih dari dalam ini kita investigasi lagi gitu kan. Oke, kita coba ya. Bismillah aja. Oke, kita coba ya, karena yang G ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita tahapan untuk run ingest modul on ya. Jadi beberapa modul yang bisa nanti diambil filenya. Nah, jadi tergantung kebutuhan ya. Ada beberapa yang memang kiranya nggak perlu gitu kan. Ada yang perlu. Nah, kalau ini kan kayak perlu nih file type identification ya, terus foto ya, hash kayak gitu. Picture analysis. Ini memang yang perlu ya. Yang nggak perlu ya di unchecklist aja nggak apa-apa. Oke, tapi Bapak coba semua ya. Kita lihat isi di dalamnya. Nah, ini adalah dalam proses. Proses dia melakukan akuisisi gitu ya. Nah, ini warnanya kuning-kuning ini di flashdisknya dia lagi melakukan pemrosesan. Kita tunggu ya. Butuh waktu yang agak cukup lama. Sambil menunggu, kita coba melakukan teknik anti forensik. Ya, di sini. Aduh. Nah, kalian kalau ada yang punya VeraCrypt, oke, saya kok mau nge-close-nya ini gimana nih? Tak bisa ke minimize dia. Oke, dari sini aja deh. VeraCrypt. Oke, kita mencoba teknik anti forensik. Saya lagi agak kurang enak badan ini. Oke, nah ini dia VeraCrypt. Ya, VeraCrypt adalah suatu tools di mana tools ini memiliki algoritma untuk melakukan enkripsi ya file yang memang itu bersifat kita jadikan untuk kerahasiaan data. Gitu. Oke, ada yang udah pernah nyoba ini? Ada yang udah pernah nyoba? Nah, ini anti forensik. Belum? Oke. Nanti Bapak kasih tahu tutorialnya ya. Bapak udah rangkum. Nanti adik-adik bisa nyobanya di rumah. Oke, kita dulu di saya full screen-nya gimana ya? Oke, saya coba. Gimana ya? Oke. Oh ini dia. Oke, VeraCrypt. Oke, terus di volume. Nah, di sini di VeraCrypt ini ya, dia ada beberapa drive yang nanti kita jadikan untuk penyimpanan data di sini. Di sini udah auto ya. Nah, jadi nanti
ketika adik-adik membuka file yang terenkrip itu ya, dia otomatis umpamanya adik nge-save di X, nanti ada di partisi itu X-nya ada muncul gitu. Nah, terus kita pertama ya, kita lakukan create new volume dulu ya. Untuk yang pertama, ya, create new volume. Oke, nggak kelihatan ya di situnya. Bentar dulu. Nah, di sini di VeraCrypt itu ada beberapa pilihan ya. Pilihan di sini yaitu kita bisa melakukan create and encrypt file container ya. Ini kita mencoba yang ini ya, kita membuat baru gitu loh. Terus encrypt non system partition, itu encrypt the system partition or entry system file, tergantung dari kebutuhannya. Dan ini juga bisa umpamanya ada menggunakan iOS gitu ya, menggunakan Ubuntu juga bisa di sini ya. Di VeraCrypt ini tergantung nanti versinya yang mana. Nah, kita coba yang dasar dulu aja, yang kita buat kontainer ya. Kontainer baru, kita pilih yang di sini, yang nomor 1 ini. Nah, kita pilih yang standar VeraCrypt volume aja ya, standarnya. Terus kita buat volume location. Nah, volume location ini untuk apa? Volume ini untuk kita menyimpan file itu ya, kita taruh di mana gitu ya. Nah, oke, di sini saya masuk ke ini aja, saya ke desktop ya. Saya oke, ini saya hapus dulu, ini saya oke, saya buat baru. Oke. Kita buat baru, umpamanya namanya apa ya? Kita buat tadi film umpamanya ya, yang terbaru kan The Millennium ya. Millennium tulisannya gini bukan sih? Oke, gini aja ya. Apa? Kalinya double nggak? Enggak ya? Double, Pak. Double ya, film The Millennium ya. Oke, ada yang udah nonton belum? Belum, Pak, belum. Oh, ini film terbaru ini. Oke, kita .mp4 ya. The Millennium.mp4. Nah, jadi kan orang mungkin kan mikir kalau ini kan film gitu loh. Ternyata ini adalah file-file yang kita simpan. Oke, kita save ya di sini. Terus kita pilih next. Ya. Nah, di sini ada beberapa algoritma. Kalian bisa menggunakan algoritma sesuka kalian di sini ya. Ada AES, ada Serpent, ada Tufis, Camellia kayak gitu. Ya, saya coba yang ini aja AES saja ya. Kita coba di auto test all. Nah, udah aman. Terus kita pilih yang SHA. Ini ada pilihan ya, ini yang udah terbaik ini. Algoritma yang SHA ini. Terus kita oke. Oke, kita benchmark. Kita lakukan benchmark ya. Kita memastikan ya, algoritma mana sih yang memang benar-benar kuat dalam sisi pertahanannya. Oh, ternyata memang benar AES ya di sini. Ya, ada AES, ada Camellia. Nah, ini dia enkripsinya ya. Itu dekripsinya. Jadi di sini bisa terlihat yang paling kuat yang mana. Ternyata yang AES ini. Gitu ya. Oke. Benchmark. Oke. Kita close. Tadi udah kita tes, terus oke. Nah, di sini tadi kan kita sudah buat The Millennium.mp4 ya. Nah, terus di dalam The Millennium itu pengen kita masukkan berapa sih kapasitas filenya di dalamnya gitu ya. Saya nggak mau banyak-banyak ya karena saya hemat drive-nya. Ini free space ya, karena tadi Bapak save-nya di desktop kan masuk ke C.
ya berarti dia ada 228 GB. Kalau kalian masukkan ke D, ke E, nanti ya membaca free space tergantung dari penyimpanan file kalian itu. Oke ya, 50 MB. Saya coba next gitu ya. Passwordnya silakan masukkan passwordnya ya. Saya masukkan passwordnya yang mana ya? Dulu saya cek di notepad dulu aja. Terserah ya, tergantung dari kalian ya, mau passwordnya itu yang mana ya. Oke, saya masukkan lagi. Nah, ini saya gunakan password Mobile Legend ya, 333@ gitu. Nah, terus untuk menambah proteksi keamanan, kita bisa menggunakan key file. Bentar ya. Oke, kita lanjutin. Untuk menambah proteksi tadi ya, kita menggunakan key file. Ya. Key file di sini kita bisa sebelum dibuat ini kita harus buat ini dulu ya, buat apa nama filenya dulu. Kita di add file bisa ya. Terus kita tadi kan di desktop ya. Tadi desktop Oke, kita buat di sini new, terus text, kita buat key filenya, file, terus tapi kita itu harus isi di dalamnya ya, di key file ini. Kita nggak bisa kosong kayak gini. Kalau kosong, dia nggak bakal mau. Kita harus masuk ke desktopnya dulu. Kita harus isi filenya. Oke, ke desktop. Kok saya nggak ini lagi. Oh, di sini aja. Desktop. Oke, saya isi di sini. Oke ya, kita dulu. Oke, di key filenya ini kita isi ya. Namanya digital forensik gitu ya. Forensik gitu. Password gitu ya. PTUIOP. Nah, ini kan kita simpan ya, ini rahasia ya. Oke, udah ya key file tadi. Selanjutnya kalau sudah kita pilih tadi paragraf di sini, add file, kita masuk ke desktop, key filenya. Oke, kalau udah oke, ya. Selanjutnya pilih next. Nah di sini dia ada notifikasi, ya. Oke, notifikasi di sini maksudnya dia dijelaskan kalau password kita itu lemah, gitu ya. Jadi bisa dilakukan teknik brute force gitu. Ya, brute force itu kita melakukan teknik ya, ini ya, pengujian password ya. Dia biasanya
dia melakukan beberapa opsi, terus dilakukan pemrosesan di situ. Ya biasalah, teknik brute force ini hal yang memang ya umum lah dilakukan oleh seorang pentester biasanya. Jadi tapi nggak masalah, ya. Ini bisa kita abaikan aja, gitu ya, yes saja. Nah terus di sini ya kita bisa di sini kan dia melakukan encrypt ya, file sistemnya kita NTFS saja. Terus kita, nah di sini karena dia proses encrypt, dia harus kita gerak-gerakin supaya cepat. Di sini. Nah, ya harus cepat. Kalau nggak cepat tuh dia lambat banget. Atau dia di sini random full dia. Memang dia prosesnya random ya. Ini udah ya. Nah kalau udah di sini klik format. Oke, nah dia proses di sini tuh. Dia melakukan pemrosesan, nggak kelihatan ya. Oke, sudah ya. The VeraCrypt volume has been successfully created. Jadi VeraCrypt sudah melakukan arahan ya yang sesuai kita lakukan tadi. Sudah sukses dibuat. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, nah oke ya, kita pilih next. Ya, oke, kalau udah ini udah nih, udah selesai ya. Kita coba ya cancel. Kita lihat tadi di desktopnya. Desktop mana ya? Coba ya. Oke, oh ini yang ini tadi sudah selesai. Oke. Laptopnya ngelak. Nah, di ini di ngeliatin desktop yang mana ya? Oke, ini nih. Share. Ya, nah ini The Millennium tadi ya. Oke, kelihatan ya, dia sudah format .mp4, filenya 50 MB. Gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, file ini kita bisa memasukkan data apapun itu yang size-nya maksimal 50 MB. Gimana sih, apakah ini memang benar-benar terjaga rahasianya? Kita buka menggunakan mana ya tool saya, FTK. Oke, kita menggunakan FTK Imager. Oke, kita coba masuk ke, kelihatan ya, FTK saya kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak FTK-nya? Lihat Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan ya? Oke, kita coba add evidence item, ya. Terus image file, kita coba cek tadi The Millennium, terus finish. Nah, jadi di sini ya semua itu ke encrypt, ya. Nggak bakal bisa ke baca ya. Semuanya ke encrypt. Nah, ini salah satu teknik enkripsi, ya. Teknik anti forensik. Ya. Oke, kita bisa membuat file seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, tuh ya. Jadi nggak ada yang bisa kita baca apapun itu di sini. Nah, ini kode ya, Ting AES gitu ya. Dia telah menggunakan algoritma AES. Dan ya kayak gini lah. Gitu ya. Cuma nanti kita coba lagi selanjutnya. Namun kita skip dulu, kita masuk ke autopsi tadi. Nah, di sini autopsi. Oke, kita ke G. File type. Oke. Nah, di sini terdeteksi ya ada banyak file. Oke, file view, file type. Oke, ini kemarin sudah saya oprek. Nah, ini dia masih proses ya. Nah, di sini ada beberapa proses tuh ya. Ada PNG, ada JPG ya. Yang ada di dalam flashdisknya ini karena masih proses ini. Dia masih jalan terus tuh ya. Yang ada di dalamnya, delete file. Nah, di delete file ini dia nah, nih
file sistem yang nantinya bisa terbaca di sini. Oke, ini terus oke, file-file juga ya, dia ada yang rusak. Ya. Coba kita masuk ke JPEG ya, kita lihat di sini apa aja. Nah ini dia bisa membaca ya. Oke, ini masih proses ini. Memang cukup lama ya. Nah ini di sini ya, kelihatan ya di bawahnya ya. Nah ini ada foto saya. Ini foto yang sudah saya hapus tapi ada lagi, gitu ya. Nah ini juga beberapa gambar-gambar yang sebelumnya terhapus, dia bisa balik lagi di sini. Di sini dia masih terus proses nih. Kalian bisa perhatikan di sini aja ya. Nanti di sini waktu-waktunya dia bisa jalan terus di sini. Terus kayaknya dokumen masih diproses gitu sama dia ini. Oke, nah terus untuk ngambil filenya gimana sih gitu kan? Nah ini ya ada file-file PNG yang sebelumnya tersimpan. Kita ini aja klik kanan, extract file. Gitu. Umpamanya kita mau ngambil banyak nih, gitu ya. Gini. Nah, terus kita klik kanan, extract file. Gitu. Extract file kita simpan di mana? Saya simpan di F aja deh. Gitu ya. Oke, saya save di F aja. Oke. Apa? Otopsi. Backup ya. Backup autopsi. Autopsi. Save. Oke, nah sekarang kita buka. Nah, terlihat nggak? Terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Oke, Pak. di sini file-file yang sebelumnya hilang ya bisa terlihat di sini. Ini masih proses terus ini autopsi ini di sini. Jadi sampai benar-benar file itu yang sebelumnya udah terhapus, terformat, bahkan katakanlah nih saya udah pegang flash disk ini udah tangan kelima, gitu ya. Nah, tangan keempat, tangan ketiga, tangan kedua, tangan ke satu itu kita bisa melakukan recovery file-file yang sebelumnya sudah digunakan oleh mereka ya, dari tangan keempat sampai dengan tangan ke satu, kayak gitu. Makanya hati-hati ketika kalian menjual laptop, menjual flash disk, yang jatuhnya itu second, yaitu bisa orang lain itu mengambil lagi data-data kalian itu. Artinya apa kan? Data itu bukti digital itu nggak akan pernah bisa hilang. Bukti digital itu ya pasti bisa terbaca ketika kalian sudah men-save ya suatu data, umpamanya kalian membuat sesuatu yang memang bersifatnya katakanlah kriminal atau negatif kayak gitu. Kalian simpan di flash disk ya. Terus ada orang yang iseng kayak Bapak gini umpamanya ya. Bapak beli flash disk second punya siapa? Bapak lakukan ini ya bisa semua terbaca di sini. Gitu. Oke ya. Nah, ini juga JPG-nya, ini PNG, GIF ya. Microsoft ini masih proses ini butuh waktu yang cukup lama memang ya karena dia melakukan ekstraksi. Nah ini dia image-nya ya. Terus ini video, audio juga ada, archive, database, ya, dokumen. Nah tuh lihat bisa semua kan terbaca di sini. Kita pastikan apakah Office ini rusak atau enggak gitu loh. Kita coba ya ekstrak ya tadi ya. Klik kanan, ekstrak file. Oke, terus saya masuk tadi ke F, backup autopsi. Oke, kita masuk ke sini. Oke, sip, file extracted. Oke, udah selesai. Oke, kita buka di sini, IKM.
Oke. Nah, di sini. Tuh, makalah ilmu kesehatan masyarakat 3, aborsi ditinjau dari aspek kebijakan. Nah, ini saya juga nggak tahu ini punyanya siapa, saya nggak tahu nih. Tuh, lihat. Ya, di sini tuh, masih utuh. Padahal ini nggak tahu punyanya siapa. Gitu. Tadi kalian lihat sendiri kan, filenya itu udah ke format dan filenya udah kosong. Dan kita lakukan ini mana sih? Ini daftar pustakanya udah jadul. Oke, kayak gitu ya. Asik nggak sampai sini belajarnya? Asik, Digital Pak. forensik. Asik Asik banget. banget. Asik banget. Seru ya. Nah, Menang gitu. selalu. Ilmu baru, Pak. Ilmu Ilmu baru. baru ya. Jadi ya gitulah strategi teknik ilmu forensik. Nah, terus kita coba lagi. Ya, tadi itu ya. Tadi itu ada ini nih, aborsi ini. Ini nggak tahu saya ini punya siapa nih. Saya karena pas ini udah tangan ke berapa gitu loh. Saya katakanlah ini udah tangan ke sekian ini karena saya dulu bekerja di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Saya waktu di sebelum S2 dan udah nggak tahu ini udah tangan ke siapa. Terus kita lagi ya, kita lakukan ekstrak file lagi gitu ya. Nah, file-file archive tadi ya. Nah, itu kebaca semua tuh, lihat. Jadi ini ya, kalau kalian mau bisnis ya bisa. Kalian ya ada temennya, aduh harddisk saya datanya hilang semua gitu kan. Nah, itu bisa kalian bantu ya temennya. Pakai apa ya? Pakai cara ini gitu kan. Nah, oke, kita office lagi ya. Kita cari lagi datanya. Mana ya yang kira-kira ini nih apa sih ini ya? Ini kok kayaknya nggak terlalu penting deh. Oke, nggak terlalu penting lah. Oke, nah ini file-file yang data sini ya. Tuh, kita bisa ngeliat di bawahnya sini. Ini masih proses terus ini. Nah ini dia usulan in-passing kayak gitu ya, pengurus organisasi. Nah, ini masih proses terus. Nih kalian fokus di sini ya. Nanti ini terus berjalan terus dia. Image-nya tuh 584. Kita tunggu lagi. Berapa ya? Sebentar. Tunggu aja. Ini 584 ya video. Nah tuh 709. Ya. Masih proses terus. Database ya. Kita ya PDF deh. Ya kita coba nih umpamanya nih. Di sini nih Microsoft Word Lecture. Ini nih, ini file saya yang penting nih. Akhirnya saya bisa menemukan kembali. Caranya gimana ya? Aduh, ntar laptop saya hang. Karena lagi proses ngerender ya. Ya biasalah proses ngerender itu pasti kan semua hardware bekerja. Ini, nah oke. Oke, tadi mana ya? Oke, yang inilah ya. Kita lakukan extract file. Microsoft Word. Oke, kita ke this PC. Terus ke Oke, kita masuk lagi ke tadi. Ke mana ya? Oh ini. Nah, ini ya tadi ya Microsoft Word Lecture. Satu, kita buka dalamnya. Oh, belum kelihatan ya? Ya, kita lihat lagi tadi. Oke, ke ini ya. Nah, ini ya Microsoft nih F079348. F ini artinya adalah primary key yang dilakukan oleh autopsi itu. Ini primary key-nya softwarenya. Ya, Microsoft Word Lecture 1. Nah, dah. Tuh. Utuh kan? Ya. Data-datanya. Tuh. Nggak ada sama sekali yang hilang. Oke ya. Nah, aman. Tuh.
Gitu. Gitu loh. Oke, kita coba lagi yang lain. Oke ya, kita coba ya. Nah, ini dia proposal tesis gitu ya saya. Nah, proposal tesis saya coba deh kayak sebelumnya saya ini. Oke, saya coba di ini lagi di F ya. Jadikan satu di backup otopsi fix.pdf. Oke, saya coba lagi ya PDF-nya bisa nggak gitu ya. Oke, kita lihat. Oh iya, ada nih gitu ya proposal saya. Nah, kita buka apakah bisa. Oh, ini punyanya bukan punya saya, Ding. Ini punyanya apa? Kakak tingkat waktu itu. Punya saya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini punyanya teman saya ya. Dia menggunakan sistem informasi geografis. Nah, ini tuh full. Dia bisa balik lagi datanya. Tuh. Gak ada yang cacat sedikit pun. Oke ya. Gitulah. Lagi. Oh iya, audio ya. Kita coba yang audio belum nyoba ya. Kita bentar dulu. Kalian lebih enak teori apa praktek kayak gini ya? Praktek, Pak. Praktek, Pak. Oke ya, kita coba yang praktek kayak gini ya. Nanti kalau gitu Bapak saya sering praktek deh. Oke, kita coba yang MP3 ini berhasil nggak ya? Ini Bapak juga kita masih sama-sama menganalisa ya. Oke, sip. File extracted. Oke, nah ini ada filenya. Oke. Nah, ini filenya ya 2,81 KB ini kayaknya nggak penting deh. Masa MP3-nya cuma 2 KB. Ini kayaknya dari apa nih? Itu kan kosong. Ya, ini kayaknya dari software-software kayak gitu ya. Sisa-sisa kayak gitu. Nggak terlalu penting. Kita cari filenya yang memang besar. Lagi coba yang mana lagi ya. Terus ya .mp4 ya. Oke, ini nah ini dia ya, size-nya ya. Size-nya kita bisa melihat ya. Size-nya di sini. Tuh. Nah, ini kita coba ekstrak file ya. Ekstrak file di enggak. Oke. Di save. Oke, kita coba lihat. Commute ya, sorry. Oke, kita coba tadi filenya ini kebaca ya. Nih. Oke, nih kebaca 154 mega berhasil kita ambil. Terus coba kita buka ya. Apa sih dalamnya? Saya kalau ini kadang agak was-was sih. Mana ya? Coba bikin aja deh. Oke, gini. Biasanya ke. Oke, terlihat ya? Terlihat nggak di sini? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, kita buka filenya. Filenya apa sih dalamnya? Nah, wah ternyata dari Net TV. Tuh. Oh, tuh. Ya, berhasil.
Oke ya, berhasil ya. Sampai sini tuh, nggak ada video yang korup. Tuh. Oke. Nah, kita sudah berhasil mengambil salah satu sampel diantaranya gambar, ya, terus Word, PowerPoint, terus kita MP3, terus di sini MP4 dan PDF. Gitu. Oke, kita coba lagi. Tadi umpamanya saya semuanya Pak, gitu kan ya. Ambil ya archive, umpamanya dokumen Office. Kalau semuanya ya gampang, tinggal gini aja. Kayak Bapak tadi kasih tahu. Ini blok, ini klik kanan, sorry. Oke, sini ya. Terus klik kanan, oke. Terus pilih aja extract file. Nah, terus di save. Nah, udah file extracted. Coba lagi lihat tuh. Baca semua ya. Berhasil. Gitu. Oke ya. Kita cek lagi. Sampai sini gimana? Udah paham belum? Jadi terbuka ya. Gimana pentingnya kalian menggunakan digital itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya berbicara aja. Ternyata sudah dibuktikan ya kita melakukan teknik ini ya. Teknik di autopsi ini ya. Kita melakukan namanya itu forensic acquisition. Gitu. Kita mengakuisisi flash disk yang sebelumnya tadi kalian lihat kosong dan kecil kemungkinan itu kayaknya nggak bakal mungkin deh bisa diambil filenya. Ternyata kita coba melakukan forensik bisa semua. Bahkan dari tangan keberapa nih saya ya? Saya katakanlah tangan kelima, tangan keempat, ketiga, kedua, ke-1 semuanya bisa semua saya ambil datanya. Gitu. Kita juga tadi udah nyoba ya belajar teknik anti forensik ya dasar. Nah, nanti kita perdalam lagi belajarnya. Oke ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Permisi, Pak. Oke, silakan. Sambil saya absen. Oke, kalau saya misal flash disk itu udah ada isinya ya Pak. Terus kalau kita lakukan forensik, nanti file yang udah ada di flash disk itu, yang sekarang itu bakal terpengaruh apa enggak? File itu tetap masih ada kok. Filenya tetap masih ada. Tetap nanti ketika kamu melakukan forensik seperti ini, file itu tetap ada. Aman. Oke, makasih Pak. Cuman memang ya kalian kan nggak mau ambil resiko ya melakukan ini kan kita namanya kan kita teknik ya anti forensik, kita melakukan forensik ya. Memang sebaiknya untuk mengantisipasi itu ya kita backup dulu datanya buat jaga-jaga. Namun kiranya itu nggak terlalu penting, kalian mencoba teknik seperti ini, ya itu aman-aman aja, nggak bakal rusak gitu. Karena ya kita lihat file yang sebelumnya nggak ada aja di flash disk bisa kembali gitu. Apalagi yang memang sebelumnya ada. Kayak gitu intinya ya. Oke, next. Tadi ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya, Pak. Misal Ya. ini Pak kasusnya hard disk atau SSD, tapi yang baru diinstal ulang Pak, itu kira-kira masih bisa direcovery tidak ya Pak? Bisa. Berarti Bisa tetap kok. gitu Pak? Oh Bisa, iya Pak, ya pakai Pak. teknik ini bisa. Siapa? Oke, siapa lagi? Anjat? Pak mau tanya, Mm-mm. kan misalkan flash disk nih Pak, kan udah misalkan tahun kelima, ya itu kan udah, misalkan kan kita nggak tahu di dalamnya ada virus atau enggak ya Pak. Itu kalau misalkan di recovery lagi, tetap ketahuan apa kan nanti keblok sama si antivirusnya apa gimana Pak?
Oke, gini, antivirus itu antivirus itu biasanya dia membaca ya file-file yang berekstensi .exe kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus biasanya ketika kita melakukan ekstrak file ya, nanti pasti firewall itu ada notif sendiri. Gitu ya. Jika memang itu berbahaya atau tidaknya ada firewall sendiri di PC kita. Gitu ya. Nah, kita juga kan bisa sih memilah ya yang kiranya file ini berbahaya atau enggak. Kayak tadi mamanya file ini 0 KB. Kayaknya nggak penting nih gitu atau cuma 2 KB, 3 KB, nggak perlu kita ekstrak file. Gitu. Kita cari file-file yang memang file itu kiranya masih berguna buat kita gitu. Kalau memang ada aplikasi-aplikasi yang kiranya berbahaya gitu ya, nanti kan ada firewall sendiri sih dari Windows-nya gitu mendeteksi. Dari antivirus di Windows-nya kan dia udah tahu. Kecuali kalian di Windows-nya itu antivirusnya di off kan gitu ya. Nah, itu lain cerita kalau kayak gitu. Berarti filenya tetap di flash disk ya Pak. Misalkan kita nyekan kan. Nah itu berarti filenya tetap di flash disk gitu ya Pak. Biasanya gini, file-file yang di flash disk itu, data-data yang di flash disk itu, data yang memang apa ya, yang bisa kita ini, yang sebelumnya udah ada di file kita ya seperti gambar, video kayak gitu yang sebelumnya kita gunakan gitu. Gitu. Jadi agak kecil sih kemungkinan kalau virus itu bisa masuk lagi ya. Karena kan gini, kita nggak mungkin ngambil file ini kalau nggak kita sendiri yang ngambil gitu loh. File ini kan masih kedeteksi nih di autopsi ya, kayak image, video, audio, archive, database, dokumen. Nah, yang mau mengambil ini ya kita sendiri, terserah file ini yang mau kita ambil yang mana. Jadi pintar-pintar kita aja ngambil filenya yang mana gitu loh. Nah, kalau kayak gini nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan PDF semua nih. Tuh. Ya kan kita pasti bisa ngedeteksi di sini. Oh, di sini kan nggak bakal mungkin ada virusnya. Terus umpamanya kayak plain text gitu ya di sini. Plain text. Nah, yang nggak penting ini kan nggak penting nih. Kan nggak mungkin juga kita download. Nih, kayak gini kan nggak penting ya. Kayak gitu. Iya Pak. Tuh, kan kita bisa melihat di sini. File ini penting atau enggaknya di sini. Tuh. Ngapain kita downloadin kayak ginian? Kembali lagi ke kita. Kita mau ngambil file yang mana? Gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Dina mungkin mau bertanya? Saya kurang paham pas bagian pemasukan tips pas awal-awal itu caranya gimana? Oh iya, nanti ini kan Bapak record ya, terus nanti akan Bapak upload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa lihat aja ya di YouTube-nya ya. YouTube-nya akan Bapak share di bentar itu Bapak ya. Di sini bentar kita pargasin. Oh iya, minta di ini ya subscribe ya. Boleh nggak? Boleh Pak, siap Pak. Silakan. Siap, Pak, siap. Manarul. Jadi YouTuber, Pak, sekarang, Pak. Mbak, Ya, dalam. Oh iya, subscribe jangan lupa. Siap, Pak. Nah, Siap. nih ya, nanti akan Bapak share di sini. Sudah berapa nih? Sudah 588 subscribe ya, ditambah kalian ya, di sini ada 50-an. Ya kalau berkenan agar channelnya tetap eksis. Nanti Bapak upload santai aja ya, Dina. Dan nanti anti forensik juga akan Bapak ajarkan lagi ya di YouTube-nya. Nanti akan Bapak share. Jadi kalian bisa melihat kembali gitu ya. Dan kalau kalian punya usaha servis laptop, servis komputer, nah, kalian bisa memanfaatkan ini. Ya, tools ini buat
buat apa dibisnisin gitu ya. Terus oke, tadi kembali lagi saya coba ke anti forensik ya. Di anti forensik coba ya, ini saya coba, saya lagi coba dulu ini. Oke. Oke, cuma nanti deh. Coba ya, saya kok ke close lagi. Kok mana ya? Nah, ini. Kok hilang lagi? Kita dulu. Antivirus. Oh ya. Di sini share. Oke. Nah, iya, kita coba tadi masuk ke X. Ini oke, kita pilih select, pilih X, terus kita coba select file, kita masuk ke desktop, terus kita masuk ke sini, ya. Kita coba mounting. Nah, terus kita pilih mount, kita masukin passwordnya tadi, apa itu apa, Millennium. Oke, sini ya. Nah ini ya passwordnya yang Mobile Legend 3333@ ya. Terus oke. Terus kita pilih key file. Key file tadi kita masuk ke key file. Terus kita ke sini. Key file tadi ya. Oke, terus oke. Terus kita ke ini ya. Terus kita oke. Oke, kita proses. Kita melakukan key file. Nah, sip. Oke. Tadi key file tadi kan isinya mobile apa username sama password ya, dia di bentar. Mana ya? Ini kalian kalau saya ajarin lagi ini masih nyambung nggak? Masih nyambung ya? Oke. Saya coba sini yang ini. Tadi saya memasukkan oke, ini di minimize. Nah, di The Millennium ini saya memasukkan ini, key file ini. Nah, ini Digital Forensik PWQT-IOP 3333 ini saya masukkannya ke sini. Ya. Kelihatan ya? Tadi kelihatan ya ini ya. Saya masukkan itu tadi. Ya. Nah. Di mana? Ya dari sini tadi. Nah, di sini. Oke ya. Jadi kita kita udah memasukkan file tadi di sini. Terus kita mau lihat file tadi itu kedeteksi nggak sih? Kita coba di FTK Imager. FTK Imager, terus kita oke, The Millennium. Oh, karena saya lagi proses ini. Saya lagi proses akses data. Enter name close the file is open. Oh, oke. Saya karena masih menggunakan itu. Oke. Karena masih proses, nggak apa-apa, ntar aja. Oke. Tadi FTK ini berikutnya. Oke, nah ini ya filenya tadi terdeteksi di sini. Terus kita bisa, kalau caranya tadi kayak gitu ya. Kalau umpamanya kita mau masukin file-file di sini, caranya ya kita ini pilih ini, terus select file. Ya, umpamanya file yang dijadikan bahan untuk kerahasiaan kita ya, kita pilih yang ini.
terus kita kita dismount, ya, kita balikin lagi, gitu ya. Kita balikin lagi, kita masukin datanya, pilih yang ini, terus ini, oke. Terus kita mounting, masukin passwordnya yang ini, ya. Oke. Terus kita display password tadi ya, terus kita pilih use key file, kita pilih key file. Nah, ini adalah proteksi keamanan kedua ya. Jadi proteksi ini yaitu orang lain itu cukup sangat sulit lah ya untuk melakukan identifikasi yang ada di The Millennium ini. Oke, nah VeraCrypt dah gitu. Sip. Nah, ini dia di X ini gitu. Tuh, di X ini dia seolah-olah kosong padahal ada isinya. Gitu ya. Oke, kita di dismount aja deh. Kayak gitu ya, itu belajar teknik anti forensik. Nanti kita untuk lebih mendalam, kita di waktu yang berbeda. Kita absen dulu. Oke, silahkan